Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Al-Humazah ya Pak. Subhanahu wa ta'ala. Ya, surah Al-Humazah betul. Kita dapat belajar bersama-sama pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Humazah. Dibuka buku BTA-nya halaman 112. Nah, bagi yang belum buka, silakan dibuka halaman 112. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana membaca surah Al-Humazah dengan baik dan benar. Panjang pendeknya bagaimana, mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, sudah kita sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Coba Bapak mau tahu siapa yang sudah melihat video surah Al-Humazah minggu lalu, angkat tangan. Siapa yang sudah lihat videonya, angkat tangan. Yang belum, nggak usah. Nah, jadi yang belum melihat, dilihat nanti videonya ya tentang surah Al-Humazah. Minggu yang kemarin. Nah, sudah banyak yang sudah melihatnya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang isi kandungannya ya anak-anak. Isi kandungan surah Al-Humazah. Nah, pada video kemarin kita belajar tentang cara membaca surah Al-Humazah. Nah, yang baru ikut gabung dibuka halaman 112. Oke, Bapak akan dulu surah Al-Humazah dari awal sampai akhir. Nanti akan Bapak minta salah satu untuk membaca artinya. Nah, jadi yang belum dibuka bukunya, silakan dibuka buku BTA-nya halaman 112. Nanti Bapak tunjuk salah satu untuk baca artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Surah Al-Humazah, buku BTA-nya halaman 112. Coba Kori, dihidupkan suaranya Kori. Nah, wailul likulli Kori dihidupkan, dibaca arti dari surah Al-Humazah, artinya saja, halaman 112. Yang lain mendengarkan. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Oke, terus bawahnya. Ayat 2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Oke, bagus. Satu lagi.
Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Oke, cukup. Terima kasih, Kori. Dilanjutkan Alisa Putri. Nah, Alisa dulu, Bapak pilih ya. Nah, yuk, ayat keempat. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Dan tahukah kamu apa hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Oke, cukup Alisa. Nah, dilanjutkan bacanya. Coba Fatan. Ayat ke berapa ini? Ke-7. Allati tatori'u alal afidah. Allati tatori'u yang membakar alal afidah sampai ke hati. Terus? Innaha alaihim mu'tada. Innaha api, sungguh api alaihim kepada mereka mu'tada yang tertutup rapat. Oke, terakhir satu lagi. Fi amadim mumaddada. Fi amadim diikat pada tiang mumaddada yang panjang. Shadaqallaahul azim. Terima kasih Fatan. Nah, anak-anak itu tadi arti dari surah Al-Humazah. Nah, ya, arti dari surah Al-Humazah yang sudah dibacakan oleh teman-teman kita yang lain. Nah, sekarang kita mau tahu dari kita mendengarkan bacaan teman-teman kita tadi, kita sedikit tahu tentang sebenarnya apa yang dibicarakan atau isi kandungan dari surah Al-Humazah ini. Nah, seperti surah Al-Fil kemarin, masih ingat kan anak-anak? Surah Al-Fil kemarin setelah kita pelajari, ternyata dia bercerita tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dan yang mau menghancurkan Ka'bah, tetapi digagalkan Allah dengan mengirimkan burung ababil yang menjatuhkan kerikil atau batu-batu kecil yang panas. Nah, sekarang surah Al-Humazah kita akan mengetahui apa isi dari surah Al-Humazah sebagaimana surah Al-Fil yang kemarin. Nah, setelah dibaca tadi sama teman kita, itu ternyata berbicara tentang orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Nah, ayat yang pertama, dilihat artinya, coba bukunya halaman 112. Wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Bagaimana sih mengumpat dan mencela itu? Anak-anak tahu nggak apa maksud dari mengumpat dan mencela? Mengumpat dan mencela itu anak-anak secara mudahnya itu bisa disingkat SOS. Nah, apa SOS? SOS. Senang orang susah, susah orang senang. Nah, itu namanya orang yang hobi mengumpat dan mencela orang lain. Senang orang susah, susah orang senang. Kita melihat teman-teman kita senang, lagi bergembira, kita susah. Wah, dia ini kok senang sih? Nanti Kak saya buat susah. Nah, itu namanya orang yang hobi mengumpat dan mencela. Dan juga sebaliknya, ketika teman kita ada yang susah, sedang misalkan teman kita ini kehilangan pensil di kelas, kita senang. Nah, itu namanya pengumpat dan pencela. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Teman kita ada yang terjatuh dari tangga, kita malah menertawakan. Itu namanya pengumpat dan pencela dan tidak boleh. Itu namanya tadi SOS, senang orang susah.
susah, orang senang. Itu tidak boleh. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa'addada. Ayat yang kedua, dilihat artinya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Nah, ini tadi orang-orang yang senang melihat orang lain susah. Itu tidak boleh. Ketika kita melihat orang lain susah, sedang tidak punya uang untuk jajan, jangan kita malah bergembira. Wah, rasain tuh, tidak punya uang untuk jajan. Nah, ini tidak boleh. Sudah punya nih uang untuk jajan, boleh. Itu namanya pencela. Nah, yang baru ikut gabung silakan dibuka halaman 112 buku BTA-nya. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika kita punya harta, kita punya benda-benda yang kita senangi, dan teman kita orang lain tidak punya, kita tidak boleh menghina orang-orang atau teman-teman kita yang tidak punya. Contohnya seperti ini, contoh yang lain. Misalkan ketika ke sekolah nih, anak-anak punya kotak pensil yang bagus. Nah, nanti ada temannya di samping, kotak pensilnya sudah jelek misalkan, atau sudah rusak. Nah, kita yang punya kotak pensil yang bagus, tidak boleh mencela atau menghina teman kita yang kotak pensilnya tidak bagus. Karena itu merupakan sifat orang yang mengumpat dan pencela hobinya. Nah, jadi, alladzi jama'a malau wa'addada. Ayat ketiga lanjutannya apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Ya, jadi kita tidak boleh sombong ketika kita punya kotak pensil yang bagus, sedangkan teman kita kotak pensilnya sudah jelek. Kita tidak boleh sombong, kita punya pensil masih panjang ya. Teman kita tinggal 2 cm pensilnya, kita tidak boleh menghina. Kita tidak boleh sombong dan mencela, karena harta yang kita miliki itu tidak akan kita bawa sampai meninggal dunia. Ketika kita meninggal, ketika kita wafat, ya, masuk ke dalam kubur, kita tidak membawa harta. Jadi jangan sampai kita mencela orang-orang atau mencela teman-teman kita yang tidak memiliki harta seperti kita. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Nah, artinya ya. Kalla, sekali-kali tidak. Artinya hartanya tidak akan bisa dibawa sampai meninggal. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Nah, ayo siapa yang mau dilemparkan ke dalam hutamah? Jadi, untuk para orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, nanti di akhirat akan dilemparkan ke dalam hutamah. Coba Al-Farisi Samsudin ya, hidupkan suaranya Al-Farisi Samsudin. Nah, hidupkan. Oke, Bapak mau tanya Al-Farisi, orang-orang yang hobi mengumpat dan mencela tadi akan dimasukkan ke dalam apa tadi ayo namanya? Dilihat bukunya. Halaman 112. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya coba dibaca. Ayat yang keempat. Ayat keempat. Sekali-kali tidak. Coba dibaca. Sekali-kali sesungguhnya. Sekali-kali tidak. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya dia benar akan dilempar ke dalam hutamah. Nah, jadi tempat orang yang hobi mengumpat dan mencela akan dilempar ke dalam mana? Al-Farisi? Hutamah. Nah, ya, hutamah. Sekarang apa Pak hutamah itu? Nah, kita lihat di ayat yang selanjutnya anak-anak, di ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Hutamah itu anak-anak nama salah satu dari neraka.
neraka yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala. Nah, jadi jangan sampai kita suka mencela orang lain. Jangan sampai kita menjadi penghuni neraka, namanya neraka hutomah. Jadi ada tempat khusus ya anak-anak untuk menghukum orang-orang yang sombong, suka mencela dan mengumpat. Nah, yaitu namanya neraka hutomah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Allati tattali'u 'alal afidah. Artinya apa? Ayat ke-7 yang membakar sampai ke hati. Artinya apa anak-anak? Panasnya api neraka hutomah itu sangat panas sekali. Lebih panas daripada api kompor yang ada di rumah. Ya, nah, api kompor yang ada di rumah panas atau tidak? Panas pasti. Nggak ada yang berani megang api kompor di rumah ya. Karena sangat panas. Nah, neraka hutomah apinya lebih panas daripada api yang kompor yang ada di rumah kita. Nah, jangan sampai. Sehingga di sini disebutkan yang membakar sampai ke hati. Nah, ayat ke-8. Innaha 'alaihim muqsadah. Coba dibaca artinya Faras. Dihidupkan suaranya Faras. Ayat ke-8 apa artinya? Innaha 'alaihim muqsadah. Nah, dihidupkan dulu suaranya Faras. Baca artinya. Sesungguhnya yang kuat suaranya agak kedengeran teman-temannya Faras. Sesungguhnya kecelakaan 113 yang atas. setiap penggumpan lagi pencela. Oke, itu tadi arti dari ayat pertama ya Faras ya. Nah, kita masih tahu arti dari ayat yang ke-8. Nah, coba dilihat bukunya di halaman selanjutnya Faras yang bagian atas. Nah, innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu dituntun dapat atas mereka. Oke, betul itu. Terima kasih Faras. Nah, jadi apa arti dari innaha 'alaihim muqsadah? Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Artinya ketika dimasukkan ke dalam neraka hutomah tidak bisa keluar lagi, ditutup rapat, tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, dilanjutkan juga ayat yang terakhir anak-anak, ayat yang ke-9. Fi 'amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi diikat, nggak bisa lari. Ya, nggak bisa lari dari siksaan Allah. Nah, bisa dibayangkan kan anak-anak bagaimana siksaan dari neraka hutomah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hobi mengumpat dan mencela. Coba dihidupkan mikrofonnya. Siapa ya? Ahmad Yunan Ar-Rosi ya. Ahmad Yunan, dihidupkan suaranya Yunan. Yunan, bisa kedengaran suara Bapak? Oh, lagi baca sepertinya ya. Oke, coba dulu Razik, Ar-Rasid. Razik, dihidupkan suaranya Razik. Nah, Razik. Coba Razik dibaca halaman 113 yang kandungan surah Al-Humazah. Dibaca bukunya. Pak, ambil buku dulu, Pak. Nah, ayo ambil bukunya. Nah, ketahuan yang nggak buka buku ya.
Ayo, yang lain dibuka bukunya halaman 113. Nah, kita tunggu Razik ambil buku. 100 berapa, Pak? 113 Razik. 112 ya? Ya, 113. Temannya yang lain disimak ya, Razik baca. Nanti Bapak akan minta untuk melanjutkan. 13. Ayo baca. Kandungan surah Al-Humazah. Wailul likulli humazah. Bapak, yang Halaman apa? 113. Yang alasannya apa? 13. Ya. Kandungan surah Al-Humazah. Yang tengah. Sambungan. Kandungan yang di tengah. Halaman 113 yang tengah. Tengah. Nah, ayo ketemu belum? Al-Humazah artinya pengumpat. Ketemu enggak? Ketemu, Pak. Ketemu? Nggak ketemu. Enggak ketemu. Oke, kita dengar dulu temannya yang lain ya, Razik. Nah, nanti dengarkan mana yang dibaca ya. Oke, siapa yang mau baca? Angkat tangan. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Arsandrio, coba Arsandrio. Arsandrio Al-Batori. Dibaca. Al-Humazah artinya Kandungan surah Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat sama dengan pencela, suka menghina orang lain. Pencela suka merendahkan hak orang lain, mengejek temannya. Tidak ada orang yang benar. Dirinya lah yang paling benar. Pengumpat sering tidak sadar diri. Karena pengumpat merasa senang bila ada orang lain susah. Orang kaya merendahkan orang miskin. Orang pintar membodohkan orang yang belum bisa. Mereka sombong dengan yang mereka miliki. Mereka bangga dengan kelebihan yang mereka miliki. Padahal Rasul mengajarkan orang kaya yang dermawan, orang yang baik, orang miskin yang sabar juga baik. Oke, terima kasih Arsandrio. Nah, bagus sudah. Sama, Pak. Coba dilanjutkan halaman 114. Yang perempuan, siapa yang mau baca? Angkat tangan, yang perempuan. Halaman 114. Ada? Angkat tangannya yang mau baca. Yang perempuan dulu, tadi yang laki-laki sudah. Parah. Oh, Paras lagi ya. Oke, halaman 114 yang atas. Ya. Saya bisa menjadi kaya. Ayo dilanjutkan baca. Orang kaya bisa menjadi kaya karena ada orang miskin. Kaya Maka bersyukurlah kepada Allah
Jangan suka mengumpul harta Pengumpul mengumpul harta disebut disebut menceleng berasal berasal dari bahasa Jawa, artinya babi hanya suka mengumpul makanan kalau sudah terkumpul ya kencing supaya babi yang lain tidak mau makannya. Semoga saja kita semua terhindar dari neraka utama. Neraka yang menyala. Oke, terima kasih Farah. Tinggal dilancarin bacanya ya, supaya lancar. Sering-sering membaca. Oke, itu anak-anak bisa anak-anak baca ya nanti sendiri-sendiri di halaman 113 sampai 114 yang tadi dibaca oleh teman-temannya yang lain. Itu Putra, Yunan belum. Surah apa? Al-Humazah. Yunan belum. Coba dibaca Yunan ya. Arti dari ayat ke berapa nih ya? Bentar. Ayat ke-5. Nah, halaman 112. Coba Yunan. Arti dari ayat ke-5. Halaman 112. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, coba dibaca artinya. Dan tahukah? Halaman 112 tadi. Ketemu enggak? Di halaman sebelumnya, halaman 112. Ya Allah, lah terkunci mak itu lagi masih. Ada Yunan ketemu? Pak, ya. Kali Pak. Ketemu enggak Yunan? Pak, lazimnya berapa kali? Gimana Yunan? Kedengeran suara Bapak? Oke, tidak apa-apa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita baca lagi ya Yunan ya. Oke, anak-anak, sekarang didengarkan. Setelah ini kita mengerjakan soal ulangan ya. Nanti di-share di grup kelasnya. Nah, jadi nanti itu tadi untuk surah Al-Humazah. Untuk surah Al-Humazah. Jadi yang belum hafal nanti dihafalkan. Alhamdulillah sudah banyak yang mengirimkan. Putra, Yunan belum. Ya, halaman 112 ketemu belum? Ada enggak halaman 112? Nah, halaman 112 tadi. Ada? Ada Yunan halaman 112? Sudah. Nah, coba dibaca yang ayat ke-5. Wa ma adraka mal hutamah. Artinya, dan tahukah kamu? Dan Tahukah
Tahukah kamu apa Hutoma. Hutoma itu? Ya, terus yaitu bawahnya. Yaitu api yang disediakan Allah yang dilakukan. Oke, terakhir bawahnya yang membakar. Yang membakar sampai ke hati. Oke, cukup. Terima kasih Yunan. Nah, itu tadi arti dari neraka Hutoma itu apa ya? Neraka Hutoma itu api yang menyala-nyala. Nah, oke, kembali tadi ke penjelasan sebelumnya ya anak-anak. Jadi setelah ini akan di-sharekan atau dikirim soal ulangan hariannya. Nanti silakan dikerjakan. Kalau sudah dikirimkan ke WA Pak Putra ya, soal ulangan hariannya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita tutup belajar kita pada hari ini. Boleh dihidupkan suaranya semuanya dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dadah Pak Putra. Dadah Pak Putra. Dadah Pak Putra. Pak Putra. Dadah Pak Putra. Pak Putra. Pak Putra. Ya, abang foto dulu.